Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami, Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi seluruh Indonesia, yang menjadi perwajahan mahasiswa farmasi Indonesia, akan menyatakan sikap terkait isu legalisasi ganja di Indonesia. Isu legalisasi ganja di Indonesia telah menjadi pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat, yang mana 2 tahun belakangan ini isu ini telah muncul dan baru-baru ini terangkat lagi karena seorang ibu yang membutuhkan ganja medis untuk terapi penyakit anaknya. Narkotika dikategorikan dalam 3 golongan yang berbeda berdasarkan tingkat bahaya dan daya adiktifnya. Narkotika golongan 1 yang dianggap paling berbahaya dan memiliki daya adiktif yang paling tinggi. Salah satu contohnya adalah ganja, yang mana pada kesempatan kali ini akan kita paparkan dan kita bahas bersama-sama. Lalu narkotika golongan kedua adalah narkotika yang memiliki adiktif kuat tapi bermanfaat untuk pengobatan seperti peptidin, benzetidin, dan betametadon. Sedangkan yang terakhir yaitu narkotika golongan ketiga adalah jenis-jenis narkotika yang memiliki daya adiktif ringan dan bermanfaat untuk pengobatan seperti kodein dan juga turunannya. Apabila kita tinjau secara yuridis penggunaan ganja di Indonesia melalui Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang dinyatakan pada pasal 8 ayat 1, yaitu narkotika golongan 1, yaitu yang mana salah satunya adalah ganja, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Yang mana apabila kita lihat secara kelegalan, ganja untuk penggunaan secara medis di Indonesia masih belum diperbolehkan dan dilegalkan, baik itu secara yuridis dan juga oleh pemerintah. Dan pada kesempatan kali ini, kami, Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Indonesia, akan memberikan sudut pandang kami bersama dengan mahasiswa farmasi seluruh Indonesia dalam isu legalisasi ganja di Indonesia, yang mana pada sudut pandang kali ini akan ditinjau secara yuridis keadaan sosiologis masyarakat Indonesia, aktivasi isolat ganja untuk pengobatan serta restrukturisasi regulasi narkotika dan penciptaan regulasi turunannya, yang mana sudut pandang Isma Farsi dalam isu legalisasi ganja di Indonesia akan disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Isma Farsi periode 2022-2024. Baiklah, mari kita sambut dan kita beri kesempatan kepada Sekretaris Jenderal Isma Farsi periode 2022-2024, kepada Saudara Muhammad Hildan Maulana. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hidup mahasiswa farmasi Indonesia, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Perkenalkan, saya Muhammad Hildan Maulana selaku Sekretaris Jenderal Isma Farsi periode 2022-2024 dan mewakili teman-teman mahasiswa farmasi seluruh Indonesia untuk membahas sudut pandang Isma Farsi terkait isu legalisasi ganja di Indonesia. Pada momentum 17 Agustus pada tahun 2022, Indonesia telah menginjakkan di usia 77 tahun, di mana tema yang diangkat yaitu pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, di mana Isma Farsi sudah menelisik banyak hal terkait legalisasi ganja. Salah satunya adanya penolakan legalisasi ganja oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Juli 2022. Hal ini bisa kita lihat dari sisi historis Indonesia terkait ganja, di mana pada tahun 1976 lahir Undang-Undang Narkotika pertama, yang dimana hal tersebut mengkriminalisasi masyarakat
yang menggunakan dan menanam ganja. Dan terdapat penyesuaian Undang-Undang Narkotika terbaru di tahun 1997, dan yang terbaru lagi ada UU nomor 35 tahun 2009. Ganja melalui UU Narkotika nomor 35 tahun 2009 ini dikategorikan sebagai narkotika golongan 1, di mana hanya digunakan sebagai bahan penelitian dan pengembangan pendidikan. Selain itu, narkotika golongan 1 memiliki daya adiktif yang tinggi, di mana ganja memiliki senyawa bernama THC atau tetrahydrocannabinol yang dapat membuat pengguna ini bereuforia dan bersifat psikoaktif. Hal ini dipertegas dengan adanya UU Narkotika nomor 35 tahun 2009, di mana segala bagian dari ganja, baik biji, daun, batang, ini dilarang untuk dikonsumsi atau digunakan. Dilihat dari segi sosial, Indonesia dirasa tabu apabila ganja dilegalkan, walaupun itu untuk kepentingan medis. Hal ini diperkuat dengan banyaknya kasus penyalahgunaan ganja di Indonesia, dengan bukti dari BNN sekitar 28 juta gram ganja ini disalahgunakan. Dan pada tahun 2021 telah terjadi penyalahgunaan dan kasus sebanyak 766 kasus dengan 1184 tersangka. Hal ini menjadi memprihatinkan karena Indonesia yang memiliki undang-undang narkotika yang ketat dan diilegalkan, ini masih banyak masyarakat yang menyalahgunakan terkait hal tersebut. Dan perlu kita lihat lagi bahwasannya di Jakarta sebagai epicentrum negara kita, ini menjadi negara atau daerah penyumbang tertinggi kasus penyalahgunaan ganja, sebanyak 996 kasus dengan tersangka sekitar 2002 tersangka. Sehingga secara sosiologis masyarakat yang menyalahgunakan ini masih mencari celah untuk menggunakan ganja melalui perdagangan gelap salah satunya. Namun kita sebagai mahasiswa farmasi juga tidak ingin menutup mata terkait adanya manfaat dari ganja itu sendiri, di mana ganja ini memiliki salah satu isolat yang memang tidak bersifat psikoaktif dan tidak mengakibatkan euforia bagi penggunanya, yaitu ada cannabidiol, di mana cannabidiol ini salah satu zat yang ada di dalam ganja yang dapat mengobati epilepsi dan atau kejang. Harapannya hal ini menjadi momentum bagi seluruh apoteker Indonesia untuk meningkatkan penelitian dan riset terkait ganja medis, sehingga nantinya beberapa isolat yang ada di dalam ganja yang memang tidak bersifat psikoaktif ini dapat dimanfaatkan bagi dunia medis atau kesehatan dengan evidence based medicine yang jelas, dengan dilanjutkan restrukturisasi pada tatanan regulasi Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 dengan beberapa penyesuaian agar nantinya cannabidiol ini dapat dimanfaatkan untuk kesehatan. Namun dengan penanaman ganja yang masih diilegalkan, mengingat kondisi sosiologis Indonesia yang masih tinggi resiko penyalahgunaan ganja. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Sekretaris Jenderal ISMA Parsi periode 2022-2024 Saudara Muhammad Hildan Maulana atas sudut pandang dan juga pemaparannya terkait isu legalisasi ganja di Indonesia. Lalu selanjutnya kita akan mendengarkan statement dan juga argumen perwakilan mahasiswa farmasi Indonesia yang mana diwakili oleh beberapa universitas yang telah hadir di tempat ini. Untuk yang pertama,
kita akan mendengarkan statement dan juga argumen dari teman-teman Universitas Gadjah Mada terkait isu legalisasi ganja di Indonesia, yang mana pada kesempatan kali ini Universitas Gadjah Mada diwakili dan disampaikan oleh Saudara Esa Agung Nurrohmah. Baiklah, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Esa Agung Nurrohmah dari UGM. Menyatakan bahwa BEM KMFA UGM menolak legalisasi ganja secara utuh, termasuk untuk keperluan medis, karena akan rawan akan penyalahgunaan dan tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat kita Indonesia. Namun, kami mendukung pemanfaatan senyawa atau isolat dari ganja yang memiliki kegunaan medis seperti senyawa cannabidiol. Untuk itu, kami mendorong adanya riset dan pengkajian lebih lanjut terkait isolat dari ganja dengan pengawalan yang ketat untuk menghindari penyalahgunaannya. Sekian pernyataan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas statement dan juga argumen dari teman-teman Universitas Gadjah Mada. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan statement dan juga argumen dari teman-teman Universitas Ahmad Dahlan terkait isu legalisasi ganja di Indonesia, yang mana pada kesempatan kali ini teman-teman Universitas Ahmad Dahlan akan diwakili oleh Yusron Umar sebagai perwakilannya. Baiklah, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yusron Umar, perwakilan dari BEM Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Di sini kami ingin sedikit menyampaikan argumen berkaitan dengan legalisasi ganja. Jika kita berkaca pada negara tetangga, Thailand, bagaimana kemudian negara Thailand dapat melegalkan ganja, yang mana ini menjadi bagian dari pengobatan. Tentu hal ini menjadi hal yang positif di tengah stigma masyarakat terhadap ganja yang buruk. Namun dari segi sosial, masyarakat Indonesia tidak bisa disamakan dengan negara lain berkaitan dengan penyalahgunaan ganja yang masih banyak ditemukan di Indonesia. Maka dari itu kami menolak dengan keras apabila ganja dilegalkan secara keseluruhan. Akan tetapi kami mendukung apabila pelegalan isolat ganja dilakukan, dikarenakan hal ini hanya menjadi bagian kecil dari komponen ganja yang memiliki dampak yang sangat besar dalam dunia kesehatan. Kemudian sisi pengawasan perlu juga dilakukan agar kemudian penyalahgunaan tidak terjadi kembali, sehingga hipotesis ini harus segera dibuktikan dengan penelitian agar bisa kemudian setelah dibuktikan ini bisa direalisasikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih teman-teman dari Universitas Ahmad Dahlan atas statement dan juga argumennya terkait isu legalisasi ganja di Indonesia. Selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian dan juga argumen dari teman-teman Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang mana pada kesempatan kali ini akan diwakilkan oleh Saudara Eki Wahyu Novarista. Baiklah, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktu yang diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eki Wahyu Novarista, perwakilan dari BEM Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya menyampaikan argumen tentang legalisasi ganja dengan awalan yaitu menolak keras atas legalisasi ganja secara seluruhnya. Dengan beberapa catatan, yaitu belum ada aturan yang menjamin atas kesehatan masyarakat apabila terjadi legalisasi ganja. Ditakutkan akan terjadi efek samping yang banyak. Yang kedua adalah dari grafik penanganan narkotika dan penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun terdapat peningkatan secara signifikan. Di situ secara tidak langsung dan secara langsung juga bisa diartikan bahwa penggunaan narkotika secara ilegal masih terdapat peningkatan dan masih banyak ditemukan. Dan untuk selanjutnya, pemanfaatan ganja sebagai pengobatan medis masih perlu dilakukan riset. Dan untuk kemudian bisa dilakukan pengajian ulang pada pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Narkotika, yaitu yang berbunyi narkotika golongan 1 dilarang diproduksi dan atau digunakan
dalam proses produksi kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, yaitu dirubah menjadi penambahan poin untuk pengembangan medis. Dan untuk selanjutnya di sini kami juga mendukung untuk dilakukan riset serta dilakukan pengawasan juga terdapat kepada beberapa orang yang berkompeten, terutama apoteker. Sekian argumen dari BEM Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas argumen dan juga statement dari teman-teman Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selanjutnya kita akan mendengarkan argumen serta statement dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang mana pada kesempatan ini akan diwakilkan oleh Saudara Kurnia Ardi Pamungkas untuk menyampaikan argumennya terkait isu legalitas ganja di Indonesia. Baiklah, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurnia Ardi Pamungkas dari Himpunan Mahasiswa Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Berdasarkan kejadian yang dialami di masyarakat pada era sekarang ini, masih banyak sekali masyarakat yang menggunakan narkotika terkhusus jenis ganja yang digunakan dalam keseharian mereka. Padahal sudah sangat jelas sekali regulasi dari pemerintah sudah menyatakan bahwasannya narkotika jenis ganja ini tidak diperkenankan untuk masyarakat secara luas. Maka dari itu, kami dari Himpunan Mahasiswa Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan dengan jelas dan tegas bahwasanya kami menolak akan legalitas dari narkotika terkhusus jenis ganja itu sendiri. Akan tetapi kami mendorong dengan jelas bahwasanya legalitas itu berlaku untuk narkotika golongan 2 dan 3 untuk segi di dunia kesehatan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih teman-teman dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atas statement dan juga argumennya terkait isu legalitas ganja di Indonesia. Baiklah, yang terakhir kita akan mendengarkan statement dan juga argumen dari teman-teman Universitas Sanata Dharma, yang mana pada kesempatan kali ini Universitas Sanata Dharma diwakili oleh Saudari Nikomang Anggilia Putri Maharani. Waktu dan tempat saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nikomang Anggilia Putri Maharani, perwakilan dari BMF Farmasi USD. Di sini saya akan menyampaikan argumen mengenai pelegalan ganja medis. Ganja merupakan golongan 1, di mana dia itu dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selain itu, ganja ini memiliki efek samping yang buruk bagi kesehatan kita semua, apalagi jika ini dilegalkan di masyarakat. Akan tetapi jika dilihat dari sisi medis, diriset bahwa ganja ini memiliki salah satu turunan, yaitu cannabidiol. Ini memiliki efek farmakologi yang ada yang signifikan untuk pengobatan medis seperti epilepsi atau kejang. Oleh karena itu, kami menolak pelegalan ganja di Indonesia dan mendukung cannabidiol yang merupakan bagian dari ganja ini dimasukkan ke dalam golongan 2 agar dapat digunakan untuk medis. Sekian penyampaian argumen dari kami. Terima kasih. Om Santi. Baiklah, itulah tadi adalah argumen dan juga statement dari perwakilan universitas-universitas sebagai perwajahan dari mahasiswa farmasi seluruh Indonesia. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan pernyataan sikap dari kami Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi seluruh Indonesia bersama dengan seluruh mahasiswa farmasi Indonesia terkait isu legalisasi ganja di Indonesia, yang mana akan disampaikan dan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal ISMA Farsi periode 2022-2024 kepada Saudara Muhammad Hildan Maulana. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap ISMA Farsi bersama mahasiswa farmasi seluruh Indonesia terkait legalisasi ganja. Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi seluruh Indonesia ISMA Farsi sebagai organisasi
mahasiswa kesehatan yang independen dalam melaksanakan fungsi sebagai mahasiswa, yaitu agent of change, social control, dan moral force. Akan selalu aktif dan kontributif dalam pergerakan di dunia kesehatan, khususnya kefarmasian. Tidak luput juga harus ikut responsif dan peduli akan permasalahan kesehatan dan kefarmasian. Sebagai mahasiswa, kami tetap berdikari dalam membantu mengobservasi keadaan sosial dan mengadvokasikannya sesuai dengan jaminan dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C yang berbunyi, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 3 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Berdasarkan informasi mengenai penolakan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait legalisasi ganja dengan menggunakan konsep open legal policy, kebijakan hukum terbuka, yang merupakan kewenangan untuk membentuk undang-undang apabila konstitusi sebagai norma hukum tertinggi tidak memberikan batasan yang jelas bagaimana seharusnya materi dalam undang-undang diatur. Maka dengan ini kami menyatakan sikap bahwa 1. Menolak tanaman ganja untuk dilegalkan di Indonesia dengan alasan apapun termasuk kepentingan medis. 2. Mendesak pemerintah dan DPR RI untuk mendorong serta mendukung riset dalam penemuan evidence based aktivasi atau pemanfaatan bagian ganja medis yang potensial untuk pengobatan, yang selanjutnya dilakukan penyesuaian UU Narkotika nomor 35 tahun 2009 untuk bagian zat yang potensial atau cannabidiol agar dimasukkan ke dalam golongan 2 narkotika. 3. Mendukung organisasi profesi Ikatan Apoteker Indonesia dan seluruh stakeholder farmasi untuk berperan proaktif dalam pengadvokasian isu legalisasi ganja medis. 4. Mendukung apoteker seluruh Indonesia untuk mengembangkan penelitian terkait ganja medis yang kemudian diklasifikasikan dan dilakukan riset serta melakukan edukasi kepada masyarakat terkait pemanfaatan senyawa dalam ganja yang tidak memiliki potensi psikoaktif. Demikian pernyataan sikap kami mahasiswa farmasi sebagaimana mestinya. Surat ini dikeluarkan atas rasa cinta kami kepada apoteker, masyarakat, dunia farmasi, dan Indonesia. Yogyakarta, 18 Agustus 2022. Hormat kami, Muhammad Hildan Maulana, Sekretaris Jenderal ISMA Farsi, periode 2022-2024, mewakili mahasiswa farmasi seluruh Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi pernyataan sikap dari kami, Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi seluruh Indonesia, ISMA Farsi, bersama dengan seluruh mahasiswa farmasi Indonesia terkait isu legalitas ganja di Indonesia. Sekian dari kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Terima kasih.